Ya, kali ini kita akan membahas tentang pengisian data di register pra-ART. Pertama, ada kolom nomor. Kolom ini diisi dengan nomor urut dari penginputan di Excel ini gitu ya. Yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai urutan input. Lalu ada kolom tahun laporan dan bulan laporan. Untuk tahun laporan dan bulan laporan, ini diisi berdasarkan isian yang ada di kolom tanggal kunjungan pertama. Tahun dan bulan laporan ini akan mengikuti periode sesuai laporan di LBPHA, yaitu dari tanggal 26 sampai 25. Nah, dari contoh ini, kalau tanggal kunjungan pertamanya 4 Juli, berarti bulan laporannya masuk di periode laporan Juli tahunnya 2013. Tanggal 15 Juli berarti sama bulan Juli juga, bulan 7 tahunnya 2013 juga. Kalau seperti ini, tanggal kunjungan pertama 26 September, karena sudah tanggal 26, maka akan masuk ke periode laporan bulan selanjutnya, yaitu bulan 10, bulan Oktober. Seperti ini. Jadi kalau tanggal kunjungan pertamanya tanggal 26 ke atas, maka bulannya ditambah 1. Kalau tanggalnya 25 ke bawah, maka bulannya sama. Lalu ada kolom tanggal kunjungan pertama. Ini diisi dengan kapan pasien pertama kali berkunjung ke layanan kita, baik pasien baru ataupun pasien rujuk masuk. Diisi sesuai persisnya tanggal berapa, seperti di sini. Lalu ada kolom nomor rekam medis. Nomor rekam medis diisi dengan nomor rekam medis dari pasien tersebut, tentu yang berlaku di layanan kita. Kalau pasiennya pasien rujuk masuk, berarti tentu menggunakan nomor rekam medis di layanan kita, bukan dari layanan sebelumnya. Lalu ada kolom nomor Regnas, Register Nasional. Nah, kolom ini diisi dengan data nomor Regnas yang ada dari Itisar sesuai dengan yang berlaku gitu ya. Jadi kalau pasiennya yang baru mulai pengobatan di tempat kita, maka nomor Regnasnya adalah nomor Regnas layanan kita. Tapi kalau nomor pasien tersebut adalah pasien rujuk masuk, maka nomor Regnasnya harus menggunakan nomor Regnas dari layanan sebelumnya. Jangan diberikan nomor Regnas dari layanan kita. Nomor Regnas ini terdiri dari 2 bagian, yaitu di bagian pertama antara 7 ataupun sampai 11 digit itu adalah kode layanan kita, kode OPK. Lalu 4 digit terakhir adalah nomor urut dari pasien tersebut gitu ya, yang terdata di layanan kita. Nah, kalau kita statusnya rumah sakit, maka kode OPK-nya tentu ada 7 digit gitu ya. 2 digit pertama provinsi, 2 digit selanjutnya kabupaten kota, 3 digit selanjutnya adalah nomor urut rumah sakit. Kalau layanan kita adalah puskesmas atau klinik gitu ya, klinik swasta misalkan, maka ada digitnya kode OPK ada 11 kalau tidak salah, yang diawali dengan huruf P gitu ya, huruf P. Huruf P, lalu ada kode provinsi, kode kabupaten kota, kode kecamatan, baru terakhir adalah nomor urut dari layanan kita. Nah, tapi di sini perlu diperhatikan bahwa antara kode OPK dan nomor urut pasien itu harus dipisah dengan tanda strip seperti ini. Jadi tidak boleh disatukan ataupun mungkin ada yang pakai spasi atau pakai pemisah lain. Nah, itu tidak sesuai. Jadi yang sesuai itu adalah yang harus menggunakan tanda strip seperti ini. Jadi kalau ada yang belum menggunakan tanda strip, silahkan ditambahkan dan seterusnya gitu ya.
Oke, untuk pasien rujuk masuk tadi, dia harus tetap menggunakan kode nomor Regnas dari layanan sebelumnya gitu ya. Nah, lalu kalau sampai terjadi pasien tersebut tidak membawa dokumen rujukan ataupun ikhtisar, maka kita tetap perlu upayakan agar nomor Regnasnya bisa diketahui gitu ya. Dengan cara kita bisa menghubungi RR dari layanan sebelumnya. Kita tanyakan ke pasiennya sebelumnya dari layanan mana, lalu kita hubungi RR tersebut gitu ya. Lalu setelah berhasil kita konfirmasi apakah benar pasien tersebut ada di layanan dia sebelumnya. Kalau benar bisa diminta dokumen pendukungnya, ikhtisar dan lainnya, dan dikirim lewat bisa lewat email, di-scan dulu lalu di email, ataupun kalau perlu lewat WA gitu ya, di foto gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak didapat gitu ya, tidak ada pasien tersebut di layanan tersebut, ataupun RR layanan tersebut tidak bisa dikontak gitu ya, misalkan nomornya tidak aktif dan seterusnya, maka kita bisa saja memberikan nomor Regnas dari layanan kita gitu ya. Tapi tetap datanya harus tetap diperlakukan sebagai rujuk masuk, jangan diperlakukan sebagai pasien baru di layanan kita. Lalu ada kolom nama, ini diisi sesuai nama dari pasien, bisa diisikan bebas, diketik saja. Lalu ada alamat juga, alamat di sini sebaiknya adalah alamat domisili gitu ya, bukan alamat KTP. Kenapa domisili? Karena ini diperlukan kalau suatu saat pasien tersebut perlu untuk ditelusuri, misalkan ketika dia lost follow up dan seterusnya. Diisi selengkap mungkin alamatnya. Kalau hanya sekedar wilayah misalkan Surabaya, Jakarta, nah itu sebaiknya sekalian dikosongkan gitu ya, supaya untuk mempermudah dalam merapikan data, mana yang datanya lengkap, mana yang tidak lengkap gitu ya. Lalu ada kolom nomor telepon. Nah, nomor telepon ini diisi dengan nomor telepon dari pasien gitu ya, supaya sebagai informasi kontak kalau perlu misalkan mencari pasien ditelusuri ataupun ada keperluan lainnya gitu ya. Ya, jika kita ingin memasukkan angka 0 di depannya seperti ini supaya tidak hilang ketika di enter gitu ya, pastikan sebelum angka 0-nya kita ketikkan tanda kutip 1 di depan. Ketika di enter angka 0 tetap ada gitu ya. Lalu ada umur ini diisi dengan umur dari pasien ketika pertama kali berkunjung ke layanan kita gitu ya. Ketika pertama kali berkunjung, berapa umurnya. Nah, kolom umur ini tidak perlu diupdate, tidak perlu diganti. Ketika misalkan dia sudah 3 tahun, sudah 4 tahun di layanan kita, maka umur tidak perlu diganti. Tetap dengan umur pertama kali kunjungan pertama di sini. Lalu ada tanggal lahir. Tanggal lahir diisi dengan tanggal lahir pasien, gitu ya. Nah, kita mengikuti kaidah di Sihat Offline, di mana kalau tanggal lahirnya tidak ada atau lupa, gitu ya, maka kalau tanggalnya lupa, kita bisa menggunakan input tanggal 1. Kalau bulannya lupa, kita bisa menggunakan bulan 1 atau bulan Januari, gitu ya. Kalau tahunnya lupa, maka kita bisa tanyakan umurnya gitu ya. Dari informasi umurnya, maka silakan hitung tahunnya tahun berapa. Misalkan sekarang tahun 2021, misalkan umurnya 30 tahun. Kita kurangi saja 2021 dikurangi 30. Berarti tahun 19 sekian gitu ya. Lalu ada kolom jenis kelamin. Kolom jenis kelamin dan beberapa isian lainnya mungkin akan muncul tombol seperti ini, yang artinya kita bisa pilih gitu ya, isinya mau apa.
Kita bisa pilih dari sini, dari tombolnya, atau boleh diketik langsung, silakan. Yang penting harus sesuai dengan list yang muncul tadi gitu ya. Kalau kita ketik laki-laki gitu ya, walaupun maksudnya sama, tapi ketika di enter nanti akan ditolak. Karena yang diinginkan itu adalah L ataupun P gitu ya. Lalu ada kolom kelompok umur dan jenis kelamin. Silakan bisa diisi, disesuaikan dengan informasi jenis kelamin dan umur di sini. Gitu ya. Masuk ke kolomnya mana. Di contoh ini dia pasiennya tadi perempuan ya, tadi perempuan. Perempuan umur 28 berarti masuk di kolom perempuan. Nah, di sini. Kelompok 28 di sini ya. 25 sampai 09. Lalu ada kolom hamil atau tidak. Kodenya 1 ataupun 0 gitu ya. 0 untuk tidak hamil, 1 untuk hamil. Nah, ini diisinya sesuai dengan kondisi ketika pertama kali berkunjung pertama gitu ya. Ketika pertama kali berkunjung, apakah pasiennya hamil atau tidak, diisi di sini. Kalau selanjutnya gitu ya, ternyata pasien tersebut kemudian hamil, atau misalkan yang awalnya hamil kemudian melahirkan, maka kolom ini tidak perlu diganti gitu ya, biarkan saja. Jadi tetap kondisi saat masuk ketika berkunjung pertama kali, tidak perlu diupdate. Lalu ada kolom berat badan dan tinggi badan. Sama ini diisinya sesuai ketika pertama kali berkunjung. Lalu ada status perkawinan, sama ini juga diisi ketika pertama kali berkunjung. Apa statusnya? Apakah 1 untuk menikah, 2 untuk belum menikah, 3 untuk janda atau duda. Kita bisa ikut langsung di sini gitu ya. Lalu ada konfirmasi tes HIV. Ada tanggalnya, ada tempatnya. Ini diisi dengan kapan dan di mana pasien dites HIV gitu ya. Untuk tanggal berarti kapan pasien ditesnya. Baik dia tesnya di layanan kita ataupun di layanan lain, itu tidak masalah di sini. Misalkan di contoh di sini pasiennya tes untuk contoh ini tesnya ketika 10 Juli 2013 gitu ya. Pasien ini ketika 7 Juli 2013. Tentu kita perlu pastikan tanggal tesnya itu harus sebelum tanggal kunjungan pertama. Nah, di contoh ini pasien pertama ini keliru gitu ya, karena dia tesnya itu setelah berkunjung pertama kali. Jadi tanggal tes ini harus sebelum berkunjung pertama, atau sebaliknya, tanggal kunjungan pertama harus setelah tanggal tes. Nah, yang ini kita perlu ganti ya. Saya ganti jadi misalkan 4. Dan tentu pastikan tanggal tes ini tidak boleh ada yang kosong gitu ya. Seperti contoh ini, tanggalnya kosong, ini harus kita isi. Karena pasien yang masuk perawatan tentunya adalah pasien yang positif. Harus jelas kapan dia terkonfirmasi tes HIV positifnya. Lalu kolom selanjutnya ada tempat konfirmasi tes HIV. Dan kolom ini diisi dengan di mana pasien tersebut tes HIV-nya gitu ya, dan dinyatakan positif. Di sini isinya bebas, ketikan bebas, kita boleh ketik apa saja. Nah, tapi kita perlu perhatikan kalau pasiennya tes di layanan kita, maka pastikan tulisan nama layanan kita itu seragam gitu ya. Seragam semua, jangan ada yang berbeda-beda. Nah, di contoh ini misalkan nama layanan saya itu adalah Puskesmas Taman Sari. Nah, di contoh ini ternyata Puskesmas Taman Sari isinya beda-beda ya. Ada yang di pasien pertama ini tidak ada spasinya, di pasien yang kedua ada spasinya, Taman spasi Sari gitu ya. Mungkin di data lain mungkin ada yang tidak disingkat Puskesmas misalkan seperti itu. Itu harus dibuat seragam. Nah, cara dibuat seragamnya, dan cara mudahnya kita bisa manfaatkan filter di sini. Kita bisa klik tombol di sini. Nah, lalu kita hilangkan dulu semua checklistnya.
Lalu kita pilih mana layanan kita gitu ya, yang tulisannya mungkin saja berbeda gitu ya. Nah, di contoh ini kebetulan ada Taman Spasi Sari, ada yang tanpa spasi, ada yang puskesmas gitu ya. Mungkin ada variasi-variasi lainnya, itu dicek di semua. Nah, setelah terpilih, kita samakan. Nah, cara menyamakannya, misalkan, oh saya akan menggunakan tulisannya itu PKM Taman Sari, tidak di spasi gitu ya. Nah, setelah ditentukan, silakan lebih mudahnya di copy saja, lalu di paste ke semua data yang muncul dari atas sampai bawah. Ya, seperti ini saya klik kanan, paste. Oke, nah setelah selesai jangan lupa filternya di nonaktifkan lagi. Bisa dipilih select all ataupun pilih clear, silakan supaya semua data muncul kembali. Nah, kalau tesnya di layanan lain, maka penulisannya boleh saja tidak sama gitu ya. Kita tidak perlu rapikan. Hanya kita perlu perhatikan jangan sampai ada yang kosong gitu ya. Misalkan di sini, nah seperti ini tempatnya tidak diisi. Nah, ini pastikan diisi gitu ya. Apakah di layanan kita atau di layanan lain. Kalau pasiennya bukan tes di layanan kita, tapi tes di layanan lain, tapi kita tidak tahu layanan apa, misalkan gitu ya. Silakan diisi sembarang saja gitu ya. Yang penting jangan sampai kosong. Misalkan diisi tidak diketahui seperti ini. Lalu ada kolom entry point. Ini diisi sesuai yang ada di ikhtisar. Apakah kodenya 1234, 1 untuk KIA, 2 untuk rawat jalan, 3 rawat inap, dan 4 praktek swasta. Silakan disamakan dengan di ikhtisar. Lalu sama pendidikan, pekerjaan, bekerja, ataupun faktor risiko. Ada di ikhtisar juga, silakan langsung samakan. Pendidikan 0 tidak sekolah, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA. Bekerja hanya 2, 0 untuk tidak bekerja dan 1 untuk bekerja. Faktor risiko, hetero untuk 1, 2 homo, 3 biseksual, 4 prenatal. Lalu selanjutnya ada kolom IO. Nah, kolom IO ada 2, yaitu ada kode IO yang terjadi dan ada tanggal terjadinya IO tersebut. Di sini dituliskan sesuai kodenya, K untuk kandidiasis, D untuk diare, CR untuk meningitis, PCP untuk pneumokitis. Nah, silakan diisi kodenya. Kalau misalkan terjadi ada lebih dari 1 IO, maka kita boleh mengetikkan dengan cara memisahkan menggunakan tanda koma seperti ini. Nah, jika lebih dari 1 akan muncul pertanyaan. Kalau ini untuk konfirmasi apakah yakin kode yang kita input gitu ya. Kalau yakin kita klik saja OK. Maka kode tadi bisa terinput gitu ya. Lalu ada kolom tanggal, kita bisa input kapan tanggal IO-nya terjadi gitu ya. Lalu ada terapi IO, apa terapi yang diberikan untuk IO tersebut. Yang diketikkan bebas, tidak ada rule khusus. Lalu ada tanggal pemberian kotrimoxazol. Ini diisi dengan kapan pasien mulai diberikan kotrimoxazol gitu ya. Kapan dimulainya di layanan kita. Kalau pasiennya tesnya diberikan kontri mulai diberikannya itu di layanan lain, tapi di layanan kita tidak diberikan kontri, maka ini harus kosong. Jadi ini tetap kondisinya per di layanan kita. Begitu juga sama dengan screening TB. Ketika di layanan kita, kapan dia pertama kali di screening TB gitu ya. Untuk tanggalnya ini adalah tanggal pertama kali screening TB. Lalu statusnya apakah hasilnya apakah positif atau negatif gitu ya. Kalau hasilnya negatif dan bulan-bulan selanjutnya dia di screening lagi gitu ya, selama dia belum mulai ART gitu ya, selama dia pra ART, maka hasil ini tidak perlu diganti, tanggalnya juga tidak perlu diganti.
Tapi kalau ternyata dia suatu waktu hasilnya positif gitu ya, maka barulah saat itu tanggalnya perlu diganti dia dengan ketika dia dinyatakan positif, misalkan dia positifnya di bulan Mei tahun 2014 hasilnya positif. Nah, itu baru silakan diupdate, diganti. Selama dia hasilnya positif negatif terus, maka tadi ya tanggal tidak perlu diganti. Biarkan saja. Lalu ada kolom tanggal memenuhi syarat medis untuk ART. Nah, kalau di sebelumnya itu untuk yang dinyatakan memenuhi syarat medis itu adalah terpenuhinya stadium WHO dan CD4 gitu ya, ataupun CD4. Kalau untuk saat ini karena sudah menerapkan strategi tes and treat, maka semua pasien yang positif itu memenuhi syarat gitu ya untuk ART, maka bisa langsung diisikan tanggal kunjungan pertama disamakan dengan tanggal kunjungan pertamanya. Jangan tidak harus sama dengan tanggal tes HIV gitu ya. Jadi yang di sini harus sama itu dengan tanggal kunjungan pertama. Mungkin tes HIV-nya di 1 minggu sebelumnya gitu ya. Untuk tanggal kunjungan pertamanya kita samakan dengan tanggal kunjungan pertama seperti ini. Walaupun mungkin di beberapa kondisi ada yang belum memulai ART karena ada IO, ada TB gitu misalkan. Nah itu silakan, maka tanggal memenuhi syarat ini bisa tidak sama dengan tanggal kunjungan pertama. Lalu ada stadium WHO dan CD4, ini diisi sesuai di ikhtisar. Ada untuk stadium WHO ada 1, 2, 3, 4. Bisa diisi, CD4 ini ketikan bebas. Lalu ada VL kalau dilakukan, itu bisa diisi hasilnya apa. Lalu ada tanggal mulai ART. Tanggal mulai ART diisi dengan kapan pasien memulai ART-nya. Kalau pasiennya pasien rujuk masuk, berarti isinya dengan tanggal mulai ART di layanan sebelumnya gitu ya. Kalau pasiennya belum mulai ART, berarti kolom ini masih dikosongkan. Lalu ada kolom akhir follow up sebelum mulai ART. Nah, ini diisi dengan kalau pasiennya meninggal ataupun lost follow up atau rujuk keluar yang terjadi hanya ketika sebelum mulai ART. Jadi kalau ada pasien meninggal, kalau meninggalnya itu sebelum ART, maka diisinya tanggal meninggalnya di sini. Kalau meninggalnya setelah ART, maka diisinya bukan di halaman register per ART ini. Jadi diisi dengan tanggal meninggalnya, bisa diisi langsung tanggalnya, lalu ada isian penyebab kematian, ini isian bebas gitu ya. Misalkan karena kecelakaan atau penyebab lainnya gitu ya. Silakan bisa diisi bebas. Lalu ada tanggal kunjungan terakhir, gagal follow up. Kalau pastinya ternyata lost follow up gitu ya, tidak datang ke layanan tanpa alasan yang jelas, silakan diisi dengan kapan terakhir kali pasien berkunjung gitu ya ke layanan kita. Tentu dalam kondisi sebelum mulai ART. Lalu ada tanggal rujuk keluar. Ini diisi dengan kapan pasien rujuk keluar, pindah ke layanan lain gitu ya. Nah, khusus untuk tanggal lost follow up dan tanggal rujuk keluar ini sewaktu-waktu bisa berubah, bisa dihapus gitu ya. Kalau pasiennya kembali lagi. Misalkan di sini pasien ini dia lost follow up di Juli 2013, tanggal 9 Juli terakhir kali berkunjung. Nah, kalau ternyata ketika misalkan bulan Agustus pasien tersebut kembali lagi gitu ya, maka tanggal ini harus dihapus. Seperti itu. Begitu juga tanggal rujuk keluar gitu ya, kalau dia misalkan rujuk keluar di 1 Agustus 2013 misalkan sebelum ART gitu ya rujuk keluarnya. Nah, kalau bulan depannya dia kembali lagi, rujuk masuk lagi, maka tanggal ini harus dihapus. Karena status terakhir dia sudah ada lagi di layanan kita. Gitu. Lalu ada kolom tanggal rujuk masuk kembali.
rujuk masuk kembali ini diisi dengan khusus kalau pasiennya itu yang rujuk masuk tersebut, kalau ada pasien rujuk masuk, ternyata dia adalah pasien dari yang di layanan kita sebelumnya gitu ya. Pasien layanan kita yang dia rujuk keluar, kemudian dia kembali lagi, dia rujuk masuk kembali. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, maka kita isikan kapan dia rujuk masuk kembalinya ke layanan kita. Misalkan di contoh ini, pasien dia rujuk keluar di 15 Juni 2013, kemudian dia kembali lagi di 1 Februari 2014 misalkan. Maka kita input di sini dan rujuk keluarnya kita hapus seperti tadi ya. Nah, ketika rujuk masuk kembali ini, kondisinya boleh sudah mulai ART, boleh juga belum mulai ART. Itu keadaannya disamakan, tidak ada pembeda gitu ya di sini. Sama-sama tanggal rujuk masuk kembali diisi dan tanggal rujuk keluar dihapus. Kalau dia rujuk keluarnya sebelumnya itu di register ART, maka tanggal rujuk keluar yang di register ART yang dihapus gitu ya. Untuk tanggal rujuk masuk kembalinya tetap yang diisi yang di sini, yang di pra ART. Walaupun pasiennya dia sudah mulai ART gitu ya ketika dia rujuk keluar sebelumnya. Ini bisa diisi untuk pasien-pasien mulai bulan ini dan seterusnya. Kalau pasien-pasien yang bulan-bulan sebelumnya kita tidak perlu melengkapi gitu ya. Kita hanya lengkapi saja per bulan ini saja. Lalu ada kolom kelompok populasi khusus. Kita samakan isiannya dengan yang ada di ikhtisar, yang posisinya ada di sudut kanan bawah ya. Kita bisa isikan di sana apakah penasun, WPS, waria, LSL dan seterusnya. Misalkan saya isi dia LSL. Lalu ada kolom NIK. NIK ini diisi dengan nomor induk kependudukan yang sama yang digunakan seperti di SIHA offline gitu ya, NIK dan nomor registrasi VCT atau PNTC. Kita isikan, ini tujuannya supaya bisa disatukan datanya dengan yang ada di SIHA offline. Dari data tes HIV-nya ke data perawatan, penghubungnya adalah NIK ataupun nomor registrasi ini. Silakan bisa diisikan. Lalu kolom terakhir, hasil penelusuran pasien. Ini hanya diisi kalau pasiennya sudah pernah ditelusuri gitu ya. Misalkan di pasiennya sebelumnya lost follow up, sehingga dia ditelusuri, dicari. Nah, ini diisi apa? Diisi masa perawatan kalau pasien itu ditelusuri supaya pasiennya masuk perawatan gitu ya. Dalam artian pasiennya sebelumnya dia positif di layanan kita, tapi dia belum masuk perawatan, belum berkunjung, belum terikut di sini. Kemudian dia ditelusuri dan berhasil masuk perawatan, maka diisilah masuk perawatan di sini. Kalau mulai ART berarti pasiennya ditelusuri supaya mulai ART gitu ya. Supaya mulai ART. Dia sebelum itu belum mulai ART, baik sudah lost follow up atau belum gitu ya. Nah, kalau dia telusuri untuk memulai ART, maka bisa diisi di sini. Kalau ternyata ditelusuri itu ternyata pasiennya meninggal dan seterusnya, seperti biasa diisi meninggalnya atau rujuk keluar misalkan. Nah, di sini tetap diisi mulai ART gitu ya. Yang hasilnya ternyata meninggal misalkan, atau mungkin berhasil mulai ART. Kalau berhasil mulai ART berarti kan diisinya pasiennya tanggal mulai ART-nya diisi gitu ya. Ataupun dilakukan keduanya gitu ya, ditelusuri untuk masuk perawatan ataupun dan untuk mulai ART juga. Atau kalau ternyata pasien menolak gitu ya, bisa diisi di sini menolak atau tidak siap, terakhir ternyata tidak berhasil, gitu ya, bisa diisikan di sini.